Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91 sampai dengan ayat 100. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan tepatilah janji atas nama Allah apabila kamu telah berjanji, dan janganlah melanggar sumpah sesudah kamu mengukuhkannya. Padahal kamu telah menjadikan Allah sebagai jaminan atas sumpahmu itu. Allah benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Catatan: suatu janji yang telah dibuat atas nama Allah, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, hendaklah ditepati sekalipun orang dengan siapa janji itu dibuat bukan seorang muslim. Sebab Allah telah dilibatkan dalam janji itu. Janji terhadap diri sendiri, misalnya, demi Allah mulai tanggal sekian aku akan berhenti merokok. Janji terhadap orang lain, misalnya, demi Allah aku pasti melunasi utang-utangku padamu, dan sebagainya. Dan janganlah kamu dalam peristiwa sumpah itu seperti perempuan yang memburaikan gulungan benangnya setelah terpintal kuat. Kamu jadikan sumpah di antaramu sebagai alat penipu, sehubungan dengan adanya golongan yang lebih unggul dari yang lain. Sebenarnya Allah hanya mengujimu dengan itu. Kelak pada hari kiamat, Ia akan menjelaskan kepadamu mengenai hal-hal yang kamu perselisihkan. Catatan: kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi untuk berperan serta dalam peperangan melawan musuh, yaitu kaum kafir Quraisy. Tapi ketika mereka melihat bahwa kafir Quraisy lebih banyak jumlahnya, lebih tinggi pengalamannya, dan lebih cukup persenjataan dan pembekalannya, timbullah keinginannya hendak membatalkan perjanjian itu. Perbuatan demikian dimurkai Allah. Yang kedua, dengan memperlihatkan jumlah kaum kafir Quraisy lebih banyak dari kaum muslimin, sebenarnya Allah hendak menguji janji, hendak bahu-membahu dengan Rasul dalam peperangan melawan kafir Quraisy. Tepatilah janji itu, atau hanya seperti yang dilukiskan peribahasa, membelalakan mata di gelap mata, menyuling atau menggertak dari balik bukit. Jika Allah menghendaki, dijadikannya kamu satu umat dengan satu agama saja, tapi Ia membiarkan sesat kepada siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan kamu akan diminta pertanggungan jawab tentang segala yang kamu lakukan. Catatan: bila Allah menghendaki untuk menjadikan umat manusia menganut satu agama saja dengan ketentuan fitrah dan naluri, tanpa memberikan ikhtiar dalam hal-hal yang akan mereka lakukan, maka kehidupannya dalam pergaulan umat tak ubahnya seperti semut dan lebah. Sedangkan kehidupan rohaniyahnya sama seperti malaikat yang berfitrah mentaati Allah dan beriktikad yang benar, tanpa ada kecenderungan untuk berbuat kejahatan dan kemungkaran. Tapi terhadap makhluk manusia Tuhan berkehendak lain, yakni menciptakan sebagai makhluk usaha, berkarya, dan dengan dasar ikhtiar.
berkreatif dan bebas menentukan pilihan sesuai dengan sifat bawaannya. Di samping itu, Tuhan menjadikan perlengkapan mentalnya berbeda-beda dalam hal kesediaan untuk menerima kebaikan atau kejahatan sesuai dengan sifat bawaannya tadi. Sedangkan perbedaan perlengkapan mental itu bukanlah 100%, paling banyak 8 atau 9%. Manusia diberi ikhtiar sesuai dengan perlengkapan mentalnya sebagai satu kemestian yang harus diterimanya. Setelah ia diberi petunjuk oleh Tuhan melalui Rasul-Nya mengenai perintah dan larangan, maka ia bebas menentukan pilihan dengan ikhtiar yang ada padanya. Apakah ia akan berbuat kebaikan atau kejahatan? Pahala dan siksa yang dijanjikan Tuhan, keduanya berorientasi atas dasar ikhtiar ini dengan konsekuensi surga atau neraka. Kalau seorang dimasukkan ke dalam neraka karena perbedaan perlengkapan mental yang tidak seberapa persen dibandingkan dengan penghuni surga, maka itu adalah salahnya sendiri. Sebab pada hakikatnya ia mampu mempertinggi mentalnya yang kurang beberapa persen itu, kecuali kalau ia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka. Dan janganlah digunakan sumpahmu untuk melakukan penipuan di antaramu, sehingga kakimu tergelincir setelah tegaknya kukuh, dan kamu akan menderita kesengsaraan karena merintangi orang dari jalan Allah. Sedang di akhirat kamu akan dihukum dengan siksaan yang amat dahsyat. Dan janganlah kamu tukar janji kepada Allah dengan imbangan yang murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik jika kamu tahu. Kesenangan dunia yang kamu nikmati itu akan lenyap, sedangkan yang ada pada perbendaharaan Allah tetap kekal. Dan kami akan memberi pahala kepada orang yang sabar dengan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, lagi pula ia beriman, kami akan memberi pahala padanya yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebenarnya setan itu tidak mampu mempengaruhi orang-orang yang beriman dan mempercayakan diri kepada Tuhannya. Adapun pengaruhnya hanya terbatas pada orang yang mau mengikutinya dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 sampai dengan ayat 100. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.